Makar atau upaya penggulingan bukanlah sekedar omongan keras. Ia memiliki unsur yang spesifik. Turunkan sekarang juga, jatuhkan saja, atau lawan sistemnya. Sobat Sebat, pernahkah kita mengambil jeda sejenak dari hiruk pikuk keseharian, lalu bertanya pada diri sendiri, sebenarnya apakah masyarakat Indonesia sudah puas dengan jalannya demokrasi kita hari ini? Jika kita melihat data terbaru yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia, temuannya cukup membuka mata. Di sana tercatat 9,5% masyarakat menyatakan sangat puas. Ditambah dengan 60,3% yang merasa cukup puas. Jika kedua angka itu digabungkan, 69,8% masyarakat merasa puas. Dan ada satu lagi temuan yang jauh lebih menarik. Tingkat kepuasan publik terhadap kebebasan berpendapat menyentuh angka 75%. Tingkat kepuasan terhadap kebebasan pers dan media sosial sama di angka 75% juga. Lalu apa makna di balik angka-angka ini? Artinya masyarakat kita masih merasa punya ruang untuk bersuara, masih merasa bebas untuk berbicara. Untuk membuktikannya, coba Sobat Sebat buka media sosial sekarang juga. Apa yang Anda temukan? Kritik yang ditujukan ke pemerintah pasti ada. Sindiran-sindiran tajam sangat banyak. Bahkan komentar-komentar yang pedas jauh lebih banyak lagi. Fenomena ini sebenarnya menegaskan satu hal. Ruang kritik itu masih bernafas panjang. Faktanya, pemerintah juga tidak selalu menutup telinga rapat-rapat. Kita sering melihat beberapa kebijakan akhirnya direvisi atau dibatalkan karena derasnya tekanan publik. Artinya, suara Anda itu nyata pengaruhnya. Kini kita melangkah ke wilayah yang paling sensitif. Sebuah area abu-abu yang seringkali membuat pandangan kita menjadi kabur. Di mana batas antara menyampaikan kritik atau menyuarakan ajakan menjatuhkan pemerintah. Di era banjir informasi ini, kedua hal tersebut terlalu sering dicampur adukan. Padahal, perbedaannya sangatlah fundamental dan krusial. Hukum kita telah menetapkan garis pembatas yang tegas. Makar atau upaya penggulingan bukanlah sekedar omongan keras. Ia memiliki unsur yang spesifik. Ada niat, ada tindakan nyata, dan ada target yang jelas, yaitu meruntuhkan pemerintahan yang sah secara konstitusional. Ini berarti demokrasi masih memberi ruang seluas-luasnya bagi kita untuk marah, kecewa, bahkan menguliti kebijakan pemerintah dengan kritik sekeras mungkin. Itu adalah hak yang sah, itu normal. Akan tetapi, ketika nada kritik itu mulai bergeser menjadi seruan agitasi seperti turunkan sekarang juga, jatuhkan saja, atau lawan sistemnya, di detik itulah kita harus berani menginjak rem. Sobat Sebat, maka disinilah letak tantangan terbesar kita. Demokrasi bukan hanya tentang kebebasan yang tanpa batas, tapi ia juga tentang batasan. Apa yang terjadi jika kita dibiarkan terlalu bebas tanpa kontrol? Yang lahir adalah chaos atau kekacauan.
akan bermunculan disinformasi, provokasi, dan perpecahan. Tapi sebaliknya, jika kita terlalu dibatasi, kita akan mundur menjadi negara otoriter. Oleh karena itu, kuncinya hanya satu: keseimbangan.